ini kita akan membahas pengelolaan keuangan negara dari sudut pandang hukum. Dan bagaimana negara dalam pengelolaan keuangan negara beserta apa saja sih sistem-sistem hukumnya. Nah, di sini ada pun teman kelompok saya yaitu Geldin Anwar, Saya Besen Nur Mawakili, saya Feby Salam, Saya Farhanisa, saya Febri Pratama Putri. Yuk kita bahas. Nah, jadi materi yang pertama yaitu pengelolaan keuangan negara. Jadi, pengelolaan keuangan negara ini merupakan hal yang sangat penting untuk menjamin keberlangsungan dan kemajuan suatu negara. Dengan pengelolaan keuangan negara yang baik, pemerintah dapat menjalankan fungsinya dengan semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Landasan teoritis pengelolaan keuangan negara. 1. Efisiensi penggunaan sumber daya keuangan negara secara optimal untuk mencapai hasil yang maksimal. 2. Efektivitas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan sumber daya keuangan negara. 3. Transparansi keterbukaan informasi mengenai pengelolaan keuangan negara. 4. Akuntabilitas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara atas penggunaan sumber daya keuangan negara. 5. Keadilan pembagian manfaat dan beban pengelolaan keuangan negara secara adil bagi seluruh masyarakat. Nah, selanjutnya yaitu pengaturan hukum pengelolaan keuangan negara. Pengaturan hukum pengelolaan keuangan negara terdiri dari berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan negara, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Nah, yang pertama yaitu ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, di mana merupakan undang-undang utama yang mengatur tentang pengelolaan keuangan negara di Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, merupakan peraturan pemerintah yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah di Indonesia. Dan yang terakhir yaitu Peraturan Menteri Keuangan, merupakan peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang teknis pelaksanaan pengelolaan keuangan negara di Indonesia. di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang tantangan dan masalah dalam pengelolaan keuangan negara. Pengelolaan keuangan negara dihadapkan dan berbagai tantangan dan masalah seperti korupsi, inefisiensi, dan kurangnya transparansi. Korupsi merupakan salah satu masalah utama yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan negara. Inefisiensi dalam penggunaan sumber daya keuangan negara dapat menyebabkan pemborosan. Kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan negara dapat menyebabkan ketidakpercayaan publik. Dan keempat adalah keterbatasan sumber daya. Sumber daya keuangan negara yang terbatas dapat menghambat pencapaian target pembangunan. Materi selanjutnya mengenai prinsip dasar pengelolaan keuangan negara. Pengelolaan keuangan negara didasarkan pada prinsip-prinsip yang bertujuan untuk memastikan tercapainya pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, dan akuntabel. Di sini terdapat yang pertama, efisiensi, penggunaan sumber daya keuangan negara secara optimal untuk mencapai hasil yang maksimal. Yang kedua, efektivitas, pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan sumber daya keuangan negara. Yang ketiga, transparansi, keterbukaan informasi mengenai pengelolaan keuangan negara. Yang keempat, akuntabilitas, pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara atas penggunaan sumber daya keuangan negara. Lalu saya akan menjelaskan tentang contoh kasus dan tantangan dan kasus pengelolaan keuangan negara. Meskipun pengelolaan keuangan negara di Indonesia sudah diatur dengan ketat, masih banyak tantangan yang dihadapi, terutama terkait penyimpangan, anggaran, dan korupsi.
Kasus-kasus korupsi yang melibatkan dana publik menunjukkan lemahnya pengawasan dan akuntabilitas. Salah satu contoh kasus adalah korupsi dana bantuan sosial Bansos yaitu COVID-19 pada tahun 2020, di mana mantan Menteri Sosial yaitu terbukti menyalahgunakan anggaran Bansos untuk masyarakat terdampak pandemi. Seperti diketahui, dari total dana perlindungan sosial penanganan COVID-19 sebesar Rp203,9 triliun, sebanyak Rp6,8 triliun dialokasikan untuk realisasi bantuan di wilayah Jabodetabek. Anggaran Rp6,8 triliun ini ditujukan untuk 1,3 juta keluarga penerima manfaat atau KPM di wilayah Jakarta dan 600.000 KPM di wilayah Bodetabek. Jauh sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Menteri Sosial Juliari Batubara mengaku telah mengaudit ketat vendor penyedia bantuan. Sekjen Kemensos Hartono Laras juga menyatakan penggunaan anggaran bantuan sosial telah diawasi secara ketat. Kami telah meminta aparat pengawasan intern pemerintah, baik yang ada di intern Kementerian Sosial, yaitu Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial, maupun Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan BPKP, dan juga aparat penegak hukum untuk melakukan pendampingan, pengawalan, dan tentu pengawasan atas pengelolaan anggaran bantuan sosial. Namun, sepandai-pandainya menyimpan bangkai pasti akan tercium juga. Juliari Batubara yang juga politisi PDI Perjuangan ini diduga menerima jatah fee sebesar Rp10.000 per paket sembako senilai Rp300.000. Ia diduga menerima 17 miliar dari vendor penyedia komoditas bantuan untuk keperluan pribadi. Seperti termaktub dalam Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Tipikor, korupsi pengelolaan dana tertentu termasuk dana bencana bisa diancam dengan hukuman mati. Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Misbah Hasan pun menyebut, koruptor dana bantuan COVID-19 sangat mungkin dikenai pasal ini. Apalagi potensi penyelewengan dana bantuan COVID-19 sangat besar. Jadi penerapan pasal ini kita dorong. Kasus lainnya adalah skandal korupsi proyek EKTP yang merugikan negara lebih dari 2,3 triliun. Dalam proyek ini, banyak pejabat terlibat dalam penyelewengan anggaran yang seharusnya digunakan untuk modernisasi administrasi kependudukan. Contoh-contoh kasus ini menegaskan pentingnya pengawasan yang lebih ketat, baik dari lembaga negara maupun partisipasi masyarakat, agar anggaran benar-benar digunakan untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan nasional.
fiskal pembangunan berkelanjutan dan kepercayaan publik terhadap pemerintah diatur oleh berbagai regulasi seperti Undang-Undang Nomor Tahun 2003. Pengelolaan ini diharapkan dilakukan secara efektif dan berkeadilan. Namun, tantangan seperti penyimpangan dan korupsi serta elemennya penegakan hukum masih menghambat pencapaian pengelolaan yang akuntabel. Oleh karena itu, pengaturan aspek hukum dan peningkatan dan demonstrasi serta partisipasi patok sangat diperlukan untuk memastikan integritas dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan. Dengan pengawasan yang ketat, baik dari lembaga negara maupun masyarakat, diharapkan dapat terwujud good governance yang berdampak positif pada pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Oke teman-teman, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para. Nah, materi pertama itu 1, 2, 3.